Nah ada yang bertanya, gimana kalau ada perang dunia ketiga internet hilang? Adakah probabilitasnya ke situ, mitigasi dari gua seperti apa? Kalau ditanya probabilitas, ya jawabannya nggak ada yang tahu. Ya perang dunia atau enggak, kemungkinan ada gitu. Tapi apakah internet akan hilang? Ya nggak mungkin. Kalau internet hilang probabilitasnya 0 menurut gua ya, even perang dunia. Karena sekarang sudah banyak satelit-satelit di atas itu yang bisa dipakai. Ya itu pasti, dan kedua emang internet sekarang kayaknya lebih penting ya bro dari oksigen. Iya bener. Orang bernafas lebih penting internet dibanding oksigen ya untuk kalian sekarang. Jadi harusnya nggak mungkin. Yes. Jadi menurut gua ke depan dunia ini bakal banyak perubahan bro dari segi AI ini, dan yang sekarang aja gua bilang AI yang kita pakai sekarang dibanding 2 tahun lalu itu udah jauh banget. Wow, kan? ya. Dan udah pintar banget. Yang kita rasain ya kalau Iya. teman-teman banyak yang pakai LLM ya, contohnya ChatGPT, sekarang itu sentuhannya lebih personal dari chatnya ya, seakan-akan dia punya personality tertentu yang mana berpikir bareng kita. Iya. Kalau dulu GPT awal-awal itu cuman ditanya apa Kayak kalkulator. udah kerjain, tanya apa kerjain. Iya. Sekarang dia punya preferensi yang kadang nyuruh kita tertentu, ya kan? Kadang seakan-akan dia punya selera tertentu. Nih saya pernah karena pakai GPT-nya, oke? Saya tanya pendapat tentang suatu barang antara A sama B. Iya. Ya. Kebetulan dia bilang dia suka yang A. Nah besok-besoknya ketika saya nge-prompt sesuatu yang berbeda, yang A ini masuk dalam topik conversation-nya bro. Iya. Dia memory update dulu kan. Iya. Kenapa kamu nggak beli ini aja? Iya. Wah ini Ngeri nih. Ini punya preferensi sendiri jadinya ya. Seakan-akan ya mungkin ya AI ini makin lama udah kayak mendikte kehidupan manusia ya nampaknya. Iya. Betul. Dan cara perkembangannya ya language model dari 2 tahun lalu tuh udah lebih jauh dibanding menurut gua Nokia ke iPhone bro. Ya, jauh lebih cepat. Dalam 2 tahun. Perkembangannya gila banget. Iya. Ini udah ngelewatin Moore's Law menurut gua, dan ini dalam 5 tahun ya kita nggak tahu sih. Ya mungkin getting more physical ya. Ya. Tapi menurut lo apa dampaknya ketika nanti kan targetnya 40% ya. McKinsey punya data ya 2030 40% tuh pekerjaan akan digantikan oleh AI ini. Ini tuh menurut lo gimana? Karena kan kalau di GDP sendiri kita lihat kan kalau konsumsinya turun bro, GDP-nya bisa deflasi. Iya yang jelas pasti akan ada suatu polemik ya. Terutama di negara-negara berkembang yang mana adopsi AI-nya masih kurang. Dan ya harapannya perkembangannya di negara-negara berkembang itu nggak di total diblok ya, tapi diawasi sebagaimana penggunaannya. Karena toh nyatanya juga AI ini terbukti mempercepat kita mengerjakan sesuatu. Jadi jangan dilarang ya. Mungkin tapi kalau getting more physical ya, terus tiba-tiba PHK massal ya itu harus ditindaklanjuti lah supaya nggak merugikan banyak stakeholder ya. Karena ya kita udah tahu ya berbagai perusahaan di luar ya, seperti perusahaan-perusahaan robotik lah, paling gampang Tesla lah. Ini pun udah siap bro robotnya ya. Kemarin apa ya itu yang udah bisa nyapu? Optimus. Ya Optimus ya udah bisa duduk di sofa gitu ya. Jadi misi di Mars kata dicepetin bro, karena ke sana bukan manusia tapi Optimus yang jalan katanya. Iya, biar nggak ada yang mati juga. Biar lebih ya. aman kan. Iya, tapi kadang saya pas lihat iklannya itu kan duduk di sofa kayak enak juga kalau diusulin ditonjok gitu. Dari belakang gitu ya. Tapi lu lihat bro, yang kayak lipat-lipat handuk di Cina. Itu sekarang nih udah robot semua loh. Iya. Hotel di Cina yang lipat handuk tuh udah robot sekarang. Jadi hati-hati kalian ya. Hati-hati banget. Kemarin gue sempat makan di Haidilao bro. Oh iya. Gue sempat makan karena di ada Haidilao. robotnya kan yang bawain apa. Nah lucunya gini. Jadi kan gue sering makan langganan lah. Yang di deket sini gue langganan. Terus kan ada salah satu servernya. Dia datang ke gue nanya. Dia nanya gue gini. Sering nonton video gue katanya. Dia nanya apakah dia akan digantikan atau enggak. Gue sebenarnya nggak enak kan jawabnya. Jadi gue bilangnya gini. Gue bilangnya kalau service kayaknya sih enggak. Oh, karena kan manusia butuh sentuhan manusia. Itu kan yang gue bilang kan. Padahal di sebelah itu ada robot yang nganter. Iya, bener. Itu tuh vibe-nya. Itu vibe-nya. Iya. Kayak zaman dulu. Kan sebelumnya yang tapping kartu flash. Itu ada tukang parkir yang bantu tappingin. Oh iya. Sekarang kan udah banyak yang udah nggak ada tuh. Kayak tol dulu. Tol tuh dulu pas tapping pertama tuh ada orangnya. Nah orang yang tappingin itu nggak sadar gitu loh. Dia tuh di depan diganti cuman tapping. Jadi ya kayak apakah saya akan terganti gitu ya. iya gitu selalu. Gak dia bener ngomong sama gue pas yang robot yang bau daging itu datang.
Itu kan robotnya masih bulat aja kan, cuma jadi tempat tray kan. Nextnya itu punya tangan terus taruh di meja. Iya. Kenapa nggak bilang tanya aja mas ke sebelah? Sebelah itu. Ya terus robotnya gini gitu ya, sama bawa pisau itu. Itu yang kayak ini, yang kita pas di Dubai Mall bro, yang kita sempat ketawa. Iya. Di Dubai Mall itu ada yang robot ya bro kan. Terus ada orang yang apa? Ngepel, tapi sebelahnya itu ada robot yang ngepel. Itu gua ngakak-ngakak gitu. Karena itu yang gak bakal gantiin pekerjaannya nanti. Jadi menurut gue semuanya sih ya, semuanya akan digantiin. Mungkin chef juga bisa digantiin kalau mereka udah bisa bikin gerakan tangan dan segala macam ya menurut gua ya kita pun mungkin digantiin ya. Kita pun mungkin digantiin. Ada yang bilang kan, oh mereka gembor-gemborin AI padahal mereka juga digantiin. Kita tuh udah tahu bahwa alpha ini tinggal sedikit. Jadi kemungkinan ya 10 tahun lagi udah gak bisa trading bro di kripto. Iya. Jadi cuman beli indexing, beli Bitcoin udah. Ya atau mungkin kita programming. Kita programming ya. Karena kita kan punya pengalaman dari banyak dataset, dari semua trade idea yang kita kasih. Itu yang kita bikin nanti. Kita pun pernah punya sistem ya, yang kita bakukan ya. Ya ini ya paling gampang lah. Misalkan teman-teman lihat di sini, di videonya Aceh. Nah ini cara analisa teknikal kripto untuk pemula. Di sini kita jelaskan bro, satu pattern yang terulang-ulang. Itu hampir selalu ada di setiap kayak altcoin trading ya. Ada bullish triangle revival, di situ kamu entry pembelian atau entry long ya. Terus dia breakout ya. Contohnya di sini ya kita kasih ya IP ini di sini ya. Ini pun juga sama applicable, hampir semuanya ya. Contohnya pun kemarin kita juga sama ya. Ini dari CoinPump ya namanya. H1 chart exactly. Ascending triangle ya. Ini pre breakoutnya seperti ini ya. Ini pre-nya ya dan juga afternya. Jadi dia mengalami kenaikan yang mana ya kita ngomong 155% nih dalam beberapa jam aja. Mungkin nextnya ya. Ini yang begini udah AI yang spotting pattern-patternnya. Ya, misalkan oke, ini pair ini, ticker ini, time frame sekian, dia udah membentuk nih pattern seperti ini. Mungkin bukan saya lagi yang cari seperti ini. Iya. AI. Tapi karena sekarang masih belum ada, ya udah ada sebenarnya. Udah ada. Tapi saya nggak mau kesaingan, ya makanya saya yang bikin gitu kan, yang cari patternnya. Ya. Untuk cari ya altcoin yang naik ratusan persen ya dalam hitungan jam aja. Jadi ya itulah ya di market. Apakah kita akan digantikan atau enggak ya selama kita enggak mau digantikan ya saya akan cari terus ya dataset yang baru, pattern yang baru dan kecenderungan tertentu yang ya bikin saya pribadi cuan. Betul. Ya tentunya ya harapannya teman-teman yang makin sulit juga, nanti. Ya pasti lebih sulit. Nanti akan makin sulit sampai titik efisiensi udah nggak ada lagi alfanya. Itu mungkin ya dalam 15 tahun lah. 15 tahun udah nggak bisa lagi. Berarti waktunya tinggal dikit kan? Waktunya tinggal dikit makanya. Kita tuh bukan ngomong kayak kita tahu kita nggak digantiin, mungkin ada AI yang bisa ngomong kayak gini lebih seru dari margin call. Ngomongnya bisa gak berhenti 24 jam begini bacot aja terus gitu. Bener. Terus kalian dengerin. Terus kalian dengerin dia gitu. Terus gak dengerin gue lagi ya mungkin aja gitu. Jadi kita juga tahu kita bakal digantiin. Tapi sebelum digantiin gue mau punya capital yang besar. Karena gini menurut gue AI ngingetin lebih banyak orang. AI akan mempermurah semuanya bro. Yes. Kalau ada humanoid robot yang bisa diprogram masak kayak Michelin Star Chef. Harga makanan restoran level Michelin tuh jadi turun. Karena semuanya bisa bikin. Jadi ketika lo punya capital besar banget di dunia yang super produktif ini, lo akan jadi mantap lah di dunia ini. Iya. Jadi luar biasa. Karena menurut gue gini bro, orang banyak yang gak ngerti hitungannya. Zaman dulu baju itu mahal sekali. Iya. Sekarang tuh lo beli di Zara tuh 200.000 gitu loh. Yes. Dulu tuh beli, kalau harga nominal sekarang bisa 20 juta, bisa pekerjaan setahun beli baju zaman dulu. Karena dijahit sama tangan orang kan. Karena ada mesin sekarang jadi lebih murah. Dan AI ntar sama. Buah ntar jadi murah, makanan jadi murah, semua jadi murah. Jadi orang yang punya capital, wah itu kan luar biasa bro. Tapi pendapatannya juga jadi rendah. Rata-rata pendapatan rendah. Makanan murah, semua murah. Ya. Tapi yang punya capital. Itu. Ya, tapi harga diri harus mahal ya. Harga diri tetap mahal ya. Jangan jadi jual diri ya. Nanti mungkin aja. Lu hati-hati lu buat yang gak bisa dapat cewek sekarang. Ntar sama robot lu. Iya, robotnya lebih enak nanti. Jangan ketawa-ketawa terus soalnya. Sama robot tuh nanti lo ya. Lu dulu ketawain plankton tuh, SpongeBob, istri robot. Iya, plankton. Lu hati-hati lo. Plankton visioner Visioner itu dia. Lu hati-hati lu ketawain plankton bro. Iya. Istrinya itu robot kan, coba lu tunjukin bro sini. Oke, plankton. Oh ini bro, nah. Tapi kalau modelnya begini kayaknya nggak ada yang nafsu bro. Iya. Hah? Tapi robotnya begini kayaknya
Tapi robotnya nanti kalau kayak udah kayak di Blade Runner, hati-hati loh. Oh itu robot ya ceweknya? Ada robot ceweknya. Oh yang Ana de Armas tuh ya? Dia kalau Ana de Armas tahu langsung. Iya. Karena pecinta sinema. Oh, pecinta sinema. Gila, sampai tahu dia Ana de Armas. Tapi Boleh ada juga emang loh. juga bro, ada film yang namanya Her ya. Yang mana ini jatuh cinta sama robotnya kan, sama Iya. komputernya. Ya. Jadi Dan GPT-45 baru lulus Turing test kan? Udah lulus Iya. loh Turing test, GPT-45 itu. Dan 4.0 yang baru tuh wah gila, keren banget, canggih banget ya. Jadi hati-hati kalian ya, jangan sampai digantikan ya bro.